Kakinya nyaris tenggelam, seperti diinjak oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia terjatuh dan dari lumpur itu muncul wajah rusak, pucat, menangis, menatapnya dengan mata bolong. Misteri Tanah Larangan. Ya, ini adalah judul cerita di episode kali ini. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang berasal dari pesisir pantai utara. Para sahabat pejalan yang budiman, terima kasih banyak telah bergabung di channel Jalan Kembali. Selamat menyimak. Desa Sukadamai, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan terletak jauh dari kota. Tampak tenang dan biasa saja di siang hari, tapi begitu malam menjelang, suasana berubah. Kabut turun tanpa aba-aba, menutup pandangan dan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Desa itu menyimpan satu rahasia besar yang tak pernah benar-benar diucapkan. Sebuah kuburan tua yang berdiri sendiri di tengah sawah. Kuburan itu bukan sembarang kuburan. Tak ada batu nisan dari marmer, hanya sepotong kayu jati tua yang telah menghitam dimakan waktu. Tanah di sekitarnya berlumpur, bahkan di musim kemarau. Warga desa menyebutnya Tanah Larangan. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Petani enggan menanam padi di sekitarnya, dan tak ada satupun orang yang berani melewatinya setelah maghrib. Bagas, pria berusia 27 tahun, baru kembali ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Ia ingin menjual rumah warisan, sebuah rumah panggung tua yang berdiri tak jauh dari kuburan tersebut. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membuat lembaran gelap sejarah keluarganya. Malam pertamanya di rumah, Bagas mendengar suara aneh dari luar jendela. Suara seretan kaki di atas tanah basah dan napas berat seolah seseorang sedang berdiri tepat di balik dinding. Saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat sosok berdiri di tengah sawah. Tubuhnya seperti dibungkus lumpur, matanya menatap ke arah rumah. Keesokan harinya, Bagas pergi ke rumah kepala desa, Pak Dirman, untuk menanyakan soal nisan di sawah. Namun reaksi Pak Dirman dingin. Itu bukan urusanmu, Le. Sudah puluhan tahun kami biarkan begitu dan tidak pernah ada masalah sampai kau datang. Jawaban itu justru membuat Bagas semakin curiga. Ia lalu mulai mencari petunjuk di dalam rumah. Di kamar ibunya, ia menemukan kotak kayu tua berisi foto-foto lama. Salah satu foto membuatnya terdiam lama. Seorang perempuan muda berambut panjang, wajahnya mirip dengan Bagas, namun bukan ibunya. Di belakang foto tertulis Sari strip 1979. Malamnya, Bagas bermimpi buruk. Ia melihat seorang perempuan dikubur hidup-hidup di tengah sawah. Mulutnya disumpal, tubuhnya menggeliat, namun
Empat pria bertopeng bambu menimbunnya dengan tanah. Salah satu dari mereka memakai cincin besar berukir motif ular. Cincin yang persis seperti milik almarhum ayahnya. Malam ketiga, tanah itu bergerak-gerak. Suara-suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Tangisan, rintihan, bahkan suara bayi menangis. Bagas mencoba mengabaikannya, tapi malam ketiga menjadi titik balik. Ketika hendak tidur, ia melihat tanah di bawah ranjangnya basah. Bukan air biasa, tapi lumpur. Dengan senter dan sekop, ia nekat mendekati kuburan di tengah malam. Baru beberapa langkah di pematang, tanahnya seperti hidup. Kakinya nyaris tenggelam, seperti diinjak oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia terjatuh dan dari lumpur itu muncul wajah rusak, pucat, menangis, menatapnya dengan mata bolong. Ia lari pulang dengan tubuh gemetar. Esok harinya, Bagas bertemu Mbah Sarmi, seorang dukun beranak yang tinggal di ujung desa. Perempuan tua itu menggigil saat melihat foto Sari. Itu anaknya ibu kamu, Sari. Adik kandung ibumu. Dia hamil sebelum nikah. Orang-orang anggap dia bawa aib. Mbah Sarmi menceritakan bagaimana Sari ditangkap diam-diam oleh 4 lelaki desa. Salah satunya ayahnya Bagas. Mereka menanam Sari hidup-hidup di tengah sawah. Tapi Sari masih hidup saat ditimbun. Ia bahkan sudah hamil tua dan konon ia sempat melahirkan dalam kubur. Sejak mendengar kisah itu, teror di rumah Bagas makin menjadi. Jam dinding berputar mundur. Lumpurnya naik ke lantai. Sosok perempuan mulai terlihat bukan hanya di sawah, tapi di dapur, di balik pintu kamar mandi, bahkan di cermin. Suara yang sebelumnya hanya bisikan kini menjadi teriakan. Buka! Buka aku! Buka! Buka aku! Buka! Buka aku! Bagas akhirnya pingsan karena kelelahan mental dan fisik. Saat sadar, ia menemukan tanah merah di bawah kuku-kukunya sendiri, seolah ia menggali sesuatu saat tidur. Tak tahan lagi, Bagas mengambil sekop dan menggali di sekitar nisan. Warga menonton dari kejauhan, takut tapi tidak mencegah. Beberapa jam kemudian, ia menemukan kerangka perempuan dengan kain sobek. Namun yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah kerangka kecil, janin yang berada di sampingnya. Bagas menangis. Ia tahu itu Sari dan bayi itu adalah anaknya. Berita menyebar cepat. Pak Dirman dan 3 pria tua lainnya mulai diganggu secara brutal. Tubuh mereka membusuk seperti habis dikubur lumpur. Padahal mereka masih hidup. Dalam seminggu, keempatnya meninggal dengan tubuh membiru dan kulit penuh lumpur.
Warga desa akhirnya mengakui kesalahan masa lalu, tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa hari setelah penguburan ulang Sari dan bayinya, Mbah Sarmi datang membawa surat dari almarhumah Ibu Bagas. Di surat itu, Ibu Bagas menuliskan, "Bagas, kamu bukan anakku, Nak. Kamu adalah anak dari Sari, adikku. Aku hanya membesarkanmu karena rasa bersalah. Aku tahu, Nak, suatu saat kamu akan kembali dan membuka semua ini." Bagas shock, tapi semuanya masuk akal. Ia sering bermimpi berada dalam lubang sempit. Ia sering mencium bau tanah basah sejak kecil, dan ia punya tanda lahir di dada kiri, sama seperti yang dimiliki Sari. Setelah semua selesai, sawah itu tak lagi basah, kabut tak lagi turun, tapi nisan itu masih berdiri. Kini diberi papan nama Sari dan bayinya, Street 1979. Bagas memilih tinggal di desa. Ia tak kembali ke kota. Setiap malam ia duduk di beranda, menatap ke arah nisan dan berbisik, "Bu, aku sudah pulang. Maaf, Bu, aku terlambat. Tapi sekarang kamu bisa tenang. Aku akan jaga rumah ini, Bu. Aku akan jaga warisanmu. Terima kasih, Bu." Dan angin malam berhembus lembut, damai, menenangkan, membawa aroma tanah yang kini tak lagi berbau darah.